Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam penuh keberkahan ini, malam Lailatul Jum'ah, setelah kita menghidupkan di waktu maghrib, kemudian masuk waktu isya dengan azkar, dengan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita khususkan Lailatul Jum'ah untuk supaya kita mendalami bagaimana sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membiasakan setiap hari di dalam mempelajari ilmu fiqih, maka pada malam Lailatul Jum'ah kita khususkan. Tuh ya. Itulah yang dipakai oleh pondok kami, alhamdulillah, Ribat Tarim, mengkhususkan setiap malamnya mempelajari ilmu fiqih. Karena ilmu kebanggaan Rasulullah. Kita tahu bagaimana ibadah, kita tahu bagaimana muamalat. Nah, maka khusus malam Lailatul Jum'ah kita khususkan untuk memahami dan mendalami bagaimana kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk di dalam judul yang baru, Dhahikur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tertawanya atau ketawanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana dhihku au dhahikur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana adalah tertawanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi tertawa gimana? Ada kalanya apakah tertawa dengan mengeluarkan suara atau terbahak-bahak? Begitu. Atau beliau tersenyum saja? Nah, maka di sini qala Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu, berkata perawinya Abdullah bin Harith, semoga Allah ridha Allah pada beliau, maka nadhihku Rasuli sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Tidaklah tertawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan tersenyum. Nah, di sini menunjukkan riwayat bahwa banyaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawanya dengan tersenyum. Jarang beliau tertawa dengan terbahak-bahak. Dan pula jarang ada, bukannya nggak ada. Nabi tertawa, terbahak ada. Bahkan sampai keluar gigi taring beliau ada. Ya, gigi geraham beliau ada. Tapi apa nih? Yang kebanyakan didapatkan Rasul seluruhnya beliau dalam keadaan tertawanya senyum. Dan itulah yang dilakukan setiap para sahabat. Maka ketika mereka pun mengikuti Rasul dalam keadaan pun juga ketika tertawa dalam keadaan ketawanya senyum. Ya, bayangin. Dan memang ada ketika itu banyak kisah-kisah yang kita dapatkan, Nabi sampai tertawa, ya, terbahak ada. Tapi nggak menjadikan adat kebiasaan beliau kalau tertawa itu dengan terbahak-bahak. Karena memang Nabi nyatakan kasratud dhahik tumitul qalba. Banyaknya tertawa bisa menyebabkan matinya hati. Iya. Jadi banyaknya tertawa bisa menyebabkan matinya hati. Maka disitulah keadaan Nabi dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dhihku, maka di Maulid kan disebut dhihku mutabassuma. Tertawanya tertawanya beliau adalah tersenyum. Hal tazhar nawajis Rasul sallallahu alaihi wasallam inda dhahkihi? Apakah tampak tuh dia gigi geraham beliau ketika tertawanya? Qala Abu Hurairah, berkata Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dhahikan Rasul dhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu, sampai nampak gigi geraham beliau. Nawajiz ay adros, artinya sama, dirsun, gigi geraham. Ya. Jadi mengumpulkan beberapa hadis bahwa Nabi
melakukan katanya tertawa juga terbahak, beliau tersenyum. Nah, ada kalanya, ada sikonnya. Ada kalanya Nabi sempat tertawa terbahak, iya. Tapi emang kebanyakan beliau pun kebanyakan tertawa tersenyum. Kemudian tawadhu'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat tawadhu, rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yujibu idza du'iya ila qira'. Apakah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima jika diundang untuk memakan qira'. Qira' itu daging yang berada di bagian betis sampai tumit. Kambing bagian paling kecilnya itu daging adalah qira'. Bagian kecil. Dari apa? Dari betis sampai tumit. Ya, udah tahu kambing kecil kan? Tuh. Kakinya kecil. Apalagi dagingnya. Nah, itu suatu permisalan. Berarti hal yang remeh. Ketika ada orang yang mengundang Rasul, beliau nggak pikir panjang datengin. Nah, itulah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau kaya, yang mau miskin, beliau datangkan. Kalau ada undangan, diminta untuk datang, sekalipun dengan seperti qira' itu, daging di antara betisnya ya dan tumit, itu kambing, maka beliau datangin. Dan bisa dihukumkan menjadi wajib kalau memang didatangkan itu ketika walimatul arus, ya, ketika resepsi pernikahan, di situ ada undangan, maka kita pun juga wajib untuk datangkan. Ya. Bahkan kalau kita punya puasa sunnah, maka afdol pun kita batalin. Kalau kita lagi puasa sunnah, maka afdolnya kita batalkan. Selama di situ tidak ada yang diharamkan, ya, seperti alat-alat muharramah, orkes dan sebagainya, maka kita datang. Hukumnya jadi kalau kalau nggak diundang jangan, jadi tufaili namanya ntar. Ya, nggak diundang kita datang. Udah nggak diundang datang bawa besek lagi. Disiapin tuh banyak banget plastik. Nah, ini ya. Nah, jadi itu tawadhu'nya Rasul. Kalau diundang, idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Masya Allah. Kalau sudah diundang oleh orang miskin, buru-buru, nggak pada pikir panjang, datang beliau itu. Naam, lau du'iya Rasul sallallahu alaihi wasallam ila qira'in la ajaba da'wata. Langsung betul-betul. Beliau nggak pikir panjang. Terima panggilannya, beliau datengin itu. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lau du'itu ila qira'in la ajabtu. Niscaya aku akan mendatangi, aku akan menerima panggilan. Lau uhdiya ilayya qira'un la qabiltu. Kalaupun aku diberikan hadiah qira' itu daging yang sekedar kecilnya seperti itu, dari betis sampai tumit sedikit begitu, aku akan terima. Artinya apa? Beliau menerima apapun sekalipun seandainya gitu ya, yang beliau tidak sukai. Beliau terima. Untuk menjaga perasaan orang lain. Hal kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yujibu da'watal mamluk. Bukan sekedar orang miskin, mamluk, budak. Rawa Ibnu Majah fi sunanihi min hadis Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'udul maridha. Beliau menjenguk orang sakit. Sampai ada suatu kisah, jangankan marid di sini kan umum kan? Mau saudaranya atau bukan saudaranya? Mau tetangganya atau bukan tetangganya?
Mau orang muslim atau non muslim. Sampai suatu saat Nabi SAW lihat dari akhlaknya beliau. Setiap hari ketika di Madinah ada yang menyakiti Nabi, menaruh sampah di depan pintu rumah beliau. Beliau bersihin, ditaruh lagi, dibersihin, ditaruh lagi. Kalau kita sih udah nggak bisa tuh begitu ya. Kita kejar tuh orang, siapa itu? Ini ditaruh, dikasih, dibersihin. Terus begitu Nabi. Makanya Al-Halim alladzi la yastafizzuhu ghadab. Beliau Sayyid Al-Halim alladzi la yastafizzuhu ghadab. Seorang penyantun yang tidak tergesa-gesa amarahnya. Maka berjalan hari, tiba-tiba ini orang yang naruh sampah sakit. Beliau tahu itu si fulan. Subhanallah, fulannya bukan orang muslim lagi. Ya, tapi orang Yahudi. Yang mana tetangganya. Maka apa yang Nabi lakukan sikap? Nabi datengin tuh, jenguk. Yaudul marid. Beliau jenguk. Sesampainya di depan pintu rumah tuh Yahudi, kaget orang Yahudi nih. Kok bisa ini orang datang mau ngapain dia? Maka ketika Nabi mengetuk, dikatakan siapa? Beliau langsung menjawab dengan nama beliau. Dilakukan, orang Yahudi ngomong, apa yang kau lakukan ya Muhammad? Maka diberikan jawaban oleh Nabi, ya. Beliau katakan, aku ingin bertanya. Beliau katakan, aku ingin bertanya. Ma kunta tada'uhu. Kamu kan biasa menaruh sesuatu depan rumahku. Kok tumben-tumbenan sudah berapa hari enggak naruh? Lihat tuh bahasa halusnya itu Nabi. Sebegitu halusnya itu. Fahasibtu kamarila faji'tu azuruk. Aneh sangka ente sakit. Biasa tiap hari naruh sesuatu, tumben berhenti. Aneh sangka ente sakit. Maka disitulah ana datang untuk menjengukmu. Maka kaget ini orang Yahudi. Sampai bertanya lagi, hal dinuka ya'muruka bihadza ya Muhammad? Shallu ala Nabi. Apakah agamamu yang memerintahkan seperti ini ya Muhammad? Ketika orang melakukan keburukan pada kamu, seharusnya wajarnya engkau melakukan keburukan, ya? Tapi tidak. Engkau melakukan kebaikan, kau datang kepadaku untuk jenguk. Dijawab oleh Rasulullah SAW, la, ya, bal aktsar min hadza. Tapi agama aku memerintahkan aku lebih dari hal ini. Artinya lebih memperhatikan karena ini Yahudi tetangganya. Lebih memperhatikan tetangga. Oh ya. Maka disitulah dengan taufik hidayah dari Allah, ya, menggetar tuh dia punya hati sampai itu Yahudi mengucapkan syahadat di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaudul marid. Jenguk orang sakit, mau yang tua, mau yang muda, mau yang kecil, didatengin. Tuh. Itulah sifat tawadhu, sifat rendah hatinya Nabi SAW. Apalagi? Ya. Wa yushayyi'ul janazah, mengantarkan jenazah sampai ke tempat istirahat terakhir si mayit. Beliau datangkan tuh. Beliau pegang. Ya, mengantarkan jenazah. Wa yujibu da'watal mamluk, menerima undangan dari seorang yang budak. Seorang yang budak diterima undangan. Wa yarkabul himar, menunggangi keledai. Makanya beliau punya kepemilikan. Setiap Nabi itu SAW punya kepemilikan dan selalu dinamain. Ada kudanya namanya ini, ada kudanya namanya ini, ada pedangnya namanya Dzul Fiqar. Ada keledainya namanya Ya'fur. Keledainya namanya Ya'fur. Ini keledai pas meninggal Rasulullah SAW, dia sedih. Tuh. Hewan kan sama kita punya perasaan. Makanya sunahnya ketika kambing disembeli jangan diliatin. Gitu kan? Dia sedih. Ini Ya'fur sedih. Sedihnya dia, ya, sampai dia nggak mau hidup lama-lama.
ketika wafatnya baginda Rasulullah SAW, apa yang dia lakukan? Dia langsung lemparkan badannya ke sumur, jatuh di dalam sumur itu dan mati. Tuh, lihat tuh, gimana? Kalau makhluk hewan begitu cinta sama Rasulullah, gimana kita sebagai umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka disebut tuh, yarkabul himar. Ma amila Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Nah, ini yang diamalkan nih seharusnya bagi seorang muslim. Ya, bagi seorang kepala rumah tangga. Bagi seorang suami. Apa yang diamalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'lahu. Beliau yang memperbaiki sendalnya. Sendalnya rusak diperbaiki sama Nabi. Ya, makanya Nabi mengatakan innallaha yuhibbul abdal muhtarif. Allah cinta seorang hamba yang pandai dalam kerajinan. Terusin. Allah cinta tuh. Dia bisa ngedempul, dia bisa bikin tangga, dia bisa bawa semen. Allah cinta itu. Ya, dia bisa bikin ceker ayam, bukan makan cekernya. Bikin. Cinta Allah. Nabi itu ngelakuin. Yakhsif na'lah. Apa lagi? Wa yakhitu thawbah. Menjahit baju. Beliau yang menjahit bajunya. Wa ya'mal fi baitihi. Dan beliau berbuat di dalam rumahnya. Kama ya'malu ahadukum fi baitih. Sebagaimana salah seorang di antara kalian mengerjakan di rumahnya. Apa yang kalian lakukan? Genteng lagi boncor, kita yang tambel. Apa yang ini kita yang rapiin. Apa yang ini kita rapiin. Ya. Maka saking tawadhu'nya apa? Min tawadhu'ihi di kitab akhlak tuh ya, yang kita baca. Ketika beliau lagi bawa sesuatu. Apa yang dilakukan? Sahabatnya langsung berkata, ya Rasulullah, a'tini ahmilhu. Ya Rasulullah, berikan aja kepada aku biar aku bawanya ya Rasulullah. Nabi pada dari pulang ke pasar bawa sesuatu. Ya Rasulullah, berikan kepada aku biar aku membawanya. Apa jawaban Nabi? Begitu halusnya beliau katakan, sahibu syai' ahaqqu bihamlih. Sahibu syai' ahaqqu, pemilik barang lebih berhak untuk membawanya. Lihat ya. Gimana budi bahasa Nabi SAW. Begitu tinggi, luar biasa akhlaknya. Tuh, tawadhu'nya Nabi. Pemilik barang lebih berhak untuk membawa. Hal yafra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madah. Nah, Nabi kira-kira suka gak? Ya. Untuk dipuji. Nabi cinta gak untuk dipuji? Nah, beliau ya jawabannya cinta untuk dipuji selama tidak berlebihan. Selama tidak berlebihan, tapi selama itu dalam koridor dalam arti wajar manusia dan beliau memang seorang nabi dan makhluk yang paling mulia, selama tidak beliau dikultuskan sebagai Tuhan, maka di situ apa? Beliau suka dan beliau nerima pujian. Maka pantas untuk kita berselawat, untuk kita adakan maulid, ya. Sayyidina siapa? Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah. Beliau sempat mengucapkan bait syair, puisi kepada Rasulullah. Dia katakan, anta lamma ulitta asyraqtal arda wa da'at binurikal ufuku. Anta lamma ulitta, ya Rasulullah, engkau ketika dilahirkan, asyraqtal arda, engkau menyinari alam jagat raya ini. Wada'at binurikal ufuku, dan menjadi bersinar ya alam semesta ini dengan cahayamu. Fanahnu fi dzalika dhiya wa fi nuri subular rasyadi nakhtariqu. Kami berada dalam cahaya itu ya Rasulullah. Shallu ala Nabi.
kami berada dalam keterangan itu ya Rasulullah, dan dengan jalan-jalan petunjuk itulah kami bisa menembusnya. Artinya kami bisa mendapatkan petunjuk Allah dengan cahaya engkau ya Rasulullah. Tuh, dengar ucapan begitu, si paman mengucapkan bait syair itu, didengar oleh Rasulullah. Apa yang Nabi katakan kepada pamannya? Lam yafdudillah faka ya ammah. Wahai pamanku, tidak akan copot engkau punya gigi selama-lamanya ya ammah. Ente nggak ompong. Kok kita lihat banyak ompong ya kan? Mungkin udah 40, udah banyak ompong. Ya. Nih lihat, Nabi ketika dapat doa, apa yang terjadi? Pamannya selama-lamanya nggak ompong, nggak nambal. Kok kita ompong langsung nambal gigi, pakai gigi palsu. Ini pamannya sampai tua giginya masih komplit, nggak ada yang copot. Dengan berkah pujian kepada Rasul, berarti menunjukkan Nabi menerima pujian itu. Ya, maka jawabannya apa itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'jibuhul madhu alladzi fihi mubalaghatun. Nabi itu tidak suka ketika beliau itu dipuji berlebihan. Kalau pujiannya mafhumnya apa? Kalau pujiannya wajar, beliau suka, diterima. Ya. Sampai beliau katakan fayaqul la tatruni, janganlah kalian berlebihan dalam memujiku. Kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana berlebihan pujian kaum Nasrani kepada anak atau putranya yaitu Nabi Isa. Fa innama ana abduhu, hanya saja aku adalah hambanya. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hal yasihu an naqul, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.